Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Ikhwatal iman, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang masuk hadis 1128. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi, demikian pula Al-Baihaqi, dari Katsir bin Zaid, dari Al-Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sallu fi marahil ghanam wamsahu righamaha fa innaha min dawabil jannah." Salatlah di kandang kambing dan usaplah hidungnya, karena kambing itu termasuk binatang surga. Imam Baihaqi berkata, dan Katsir ini aku memandang hadisnya tidak mengapa, dan aku berharap dia seorang yang la ba'sa bih. La ba'sa bih itu sama dengan soduk, artinya hadisnya hasan ya. Namun Adz-Dzahabi berkata soduk fihi lin, dia seorang yang soduk tapi ada padanya kelemahan. Al-Hafidz mengatakan soduk yukhti, dia seorang soduk tapi suka jatuh dalam kesalahan. Maka yang seperti ini, kata Al-Hafidz kata Syekh Albani rahimahullah, biasanya statusnya itu hasan hadisnya ya, selama tidak diselisih oleh perawi yang lain. Beda ya akhi kalau dikatakan ya soduk fihilin dengan fi soduk misalnya sayyi'ul hifdz, beda. Kalau soduk buruk hafalannya, lemah. Tapi kalau soduk padanya ada kelemahan, artinya kelemahan itu hanya pada sebagian hadis saja, tidak seluruhnya. Sehingga yang seperti ini menunjukkan akan hadisnya hasan pada asalnya begitu. Kecuali kalau ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa memang itu merupakan kelemahan dia. Maka perawi yang seperti ini kalau bersendirian masih bisa diterima. Tapi kalau diselisih oleh perawi lain yang lebih thiqah, ditolak. Dan ternyata Katsir bin Zaid ini tidak bersendirian. Iya. Di mana Al-Imam Al-Baihaqi juga dan Al-Khatib dalam tarikhnya meriwayatkan dari jalan Ibrahim bin Uyainah. Ia berkata, aku mendengar Ibnu Hibban menyebutkan dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari Abu Hurairah secara marfu' bahwasanya dengan lafaz innal ghanam min dawabil jannah, sesungguhnya kambing itu termasuk binatang surga. Famsahu righamaha, maka usaplah hidungnya. Wasallu fi marabidhiha, dan salatlah di kandangnya. Dan hadis ini juga sanadnya hasan, karena Ibrahim bin Uyainah ini, kata Al-Hafidz, sadukun yahim ya. Dan ternyata hadis ini mempunyai jalan yang ketiga, yaitu dengan lafaz imsah righamaha, yakni al-ghanam, wasalli fi marahiha fa innaha min dawabil jannah. Usaplah hidungnya dan salatlah di tempat atau di kandangnya, karena ia termasuk binatang surga. Dikatakan Al-Bazzar dari jalan Abdullah bin Ja'far bin Najih, ia berkata haddatsana Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Wahab bin Kaisan dari Humaid bin Malik dari Abu Hurairah. Lalu kemudian Al-Bazzar berkata, kami tidak mengetahui memusnadkan hadis ini ya Humaid dari Abu Hurairah kecuali hadis ini saja. Al-Haythami mengatakan, namun di dalam sanadnya ada Abdullah bin Ja'far, ia lemah. Akan tetapi lemahnya tidak berat, Pak. Kalau dua jalan saja tadi, satu hasan, yang kedua hasan, itu saja sudah sahih li ghairihi.
Ternyata hadis ini mempunyai jalan yang keempat. Ya. Dan selain itu juga mempunyai syahid penguat dari hadis Abu Hayyan. Ia mendengar dari syekh dari Banu Hashim dan menyebutkan tentang kambing. Maka dengan jalan-jalan ini dan syawahidnya hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan keutamaan kambing. Ternyata kambing itu, Pak, kata Rasulullah SAW, binatang surga, Masya Allah. Makanya antum jangan mengejek kambing. Kalau antum diejek kayak kambing, ya senang-senang aja gitu kan. Kamu tuh jenggotan kayak kambing, ya biarin aja. Ya. Orang kambing itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Binatang surga. Ya, makanya kalau antum diserupakan dengan kambing, bangga dong. Ya, maksudnya kamu nih berjenggot kayak kambing. Kamu tahu nggak? Binatang surga aja berjenggot. Ya. Kambing itu kata Nabi binatang surga, ternyata berjenggot. Berarti jenggot itu insya Allah jalan menuju surga, insya Allah. Para nabi semuanya menganjurkan umatnya apa? Berjenggot, ya akhwat Islam. Makanya ya, orang yang meledek jenggot itu sebetulnya dia yang GOBLOX gitu loh. Ya. Kalau dia mengatakan katanya yang jenggot itu tambah panjang tambah goblok, ini karena dia mah nggak paham. Ya, jangan dianya yang kayak gitu. Allah musta'an. Hadis ini juga menunjukkan anjuran sholat di kandang kambing. Siapa di antara antum yang pernah sholat di kandang kambing? Enggak ada kan? Iya. Kalau antum ya punya melihara kambing, ada kandangnya, sholat di situ, sunnah. Tapi jangan pas ada kambingnya nanti dibaduk, Pak. Ya takutnya ditanduk antum lagi ruku, lumayan sakit itu. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kotoran kambing tidak najis. Sebab Nabi SAW menganjurkan untuk sholat di mana? Di kandang kambing. Yang namanya kandang kambing nggak lepas dari kotoran kencingnya, demikian pula apa? Ya, tinjanya. Ini menunjukkan itu tidak najis. Iya. Makanya dikiaskan juga semua binatang yang halal dagingnya, maka kotorannya itu apa? Suci, ya, tidak najis. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk mengusap hidung kambing. Hadis 1129. Hadis yang dikeluarkan Al-Bazzar dalam musnadnya dan Ibnu Asakir dari Laits, dari Mujahid, dari Aisyah secara marfu, bahwa Nabi SAW sabda, awwalu man yuksa Khalilullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali diberikan pakaian nanti pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Al-Bazzar berkata sanadnya hasan. Kata Syekh Albani, tapi dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim ini, ia lemah dari sisi hafalannya. Akan tetapi hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Demikian pula Ibnu Asakir meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, ya, bahwasanya orang yang pertama kali diberikan pakaian nanti pada hari kiamat, siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa kelak pada hari kiamat manusia itu ketika dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat, manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nas gurlan buhman. Manusia nanti pada hari kiamat itu, ya, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat dan belum disunat. Nah, kemudian Allah akan memberikan pakaian sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, ada yang diberikan pakaian ya hanya sampai betis, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, sesuai dengan agamanya, akhi. Makanya Rasulullah SAW bermimpi, aku melihat
orang-orang diberikan oleh Allah pada hari kiamat pakaian, kata Rasulullah. Ada yang pakaiannya hanya sampai paha, ada pakaiannya sampai ke betisnya, kepada kemaluannya, ada lagi yang sampai perutnya. Dan ternyata aku melihat Umar bin Khattab pakaiannya melabuh sampai tanah. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa maksud pakaian itu dalam mimpi? Kata Rasulullah, ad-din, yaitu agama. Makanya ya akhi, ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau misalnya kita bermimpi berpakaian, maka itu menunjukkan kepada kadar agama kita. Ustaz, saya tadi malam mimpi tapi kok saya telanjang bulat ya. Nah, hati-hati itu. Itu sebagai isyarat bahwasannya agamanya. Atau makna yang kedua kata para ulama, kalau kita melihat dalam mimpi ada orang telanjang bulat, artinya kita akan tahu auratnya, maksudnya aib-aib dia. Kenapa? Karena ketika kita mimpi seseorang itu telanjang bulat, berarti kita melihat kepada auratnya, maksudnya melihat kepada aibnya dia. Dan itu juga ujian ya akhir Islam, azakumullah. Yang jelas akhi, pada hari kiamat nanti manusia akan diberikan oleh Allah pakaian sesuai dengan din, agama dia. Semakin agamanya kuat, semakin pahala pakaiannya pun juga melabuh. Semakin kurang juga ya akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 1130. Hadis yang dikeluarkan Abul Qasim bin Al-Jarrah Al-Wazir dalam Al-Majlis As-Sabi dalam amalinya, dan Ibnu Sa'id dalam juz min ahadithihi Al-Mukhallas, ya, dalam Al-Fawaid Al-Muntaqah, dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Wathil bin Dawud dari anaknya yaitu Bakar bin Wa'il dari Az-Zuhri dari Sa'id ibn Musayyib dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah SAW sabda, akhirul ahmala alal ibil fa innal yad mu'allaqatun wa rijla muwaththaqatun. Akhirkan barang-barang bawaan itu di atas unta, ya, karena tangan unta itu terikat, tidak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa. Kalau orang kan bisa, ya. Sementara kaki pun juga terikat. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Mukhladi dalam Al-Fawaid, Al-Makhladi dalam Al-Fawaid, dan padanya ada tambahan. Syekh Albani berkata ini sanad sahih, semuanya thiqat, perawi-perawi Muslim kecuali Wa'il bin Daud atau Wathil bin Daud itu, tapi dia seorang yang thiqah. Maka hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan akhi anjuran untuk menyayangi binatang, dan bahwasanya kita tidak boleh memberikan beban yang berat kepada binatang tunggangan itu. Makanya Nabi SAW menegur seorang pemuda gara-gara apa? Suka memberikan beban yang berat kepada untanya. Bukan dalam satu riwayat yang sahih, ya, bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke kebun kurma. Rupanya di dalam kebun itu ada unta. Lalu melihat itu, unta pun mengangguk-angguk dan mengeluarkan air mata. Dan Rasulullah paham bahasa unta. Kemudian Rasulullah bersabda, man rabbul ibil, siapa pemilik unta ini? Lalu seorang pemuda berkata, aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Fi hadhil bahaim al-mu'jamah, pada binatang yang tidak bisa bicara ini. Inna syakatni anifan annaka tuji'u. Ia tadi mengadu ke saya bahwa kamu tuh suka menyakitinya dan memberikan beban-beban yang berat kepadanya. Masya Allah ya akhi, ya. Makanya Islam itu agama yang pertama kali menyerukan menyayangi binatang. Sebelum orang-orang barat yang zaman sekarang menyerukan, ya, membuat perkumpulan sayang binatang, Islam sudah pertama kali sudah menganjurkan. Iya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhirul ahmal, akhirkan, artinya dijadikan barang itu di pertengahannya, jangan diteluk ke depan karena itu memberatkan dia. Tapi mundurkan sedikit, ya.
Masya Allah. Hadis 1131. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad juga dalam musnadnya dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata haddatsani Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay bin Salul du'iya Rasulullah SAW lis-salati alaih. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu, meninggal dunia, mati, Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan yang minta itu anaknya. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Abdullah juga, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, anaknya itu sahabat yang mulia, Pak. Sedangkan ayahnya tokohnya munafik. Ya. Faqama ilai, maka Rasulullah SAW pun berdirilah kepadanya. Falamma waqafa alaihi yuridu shalah tahawaltu hatta qumtu fi sadrih. Ketika Rasulullah SAW telah berdiri ingin mensolatkannya, aku pun segera maju dan berdiri di hadapan Rasulullah persis. Faqultu ya Rasulullah, a'ala aduillah Abdullah bin Ubay al-qail yawma kadha wa kadha wa kadha ya'uddu ayyamahu. Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mensolatkan musuh Allah ini? Si Abdullah bin Salul ini pernah mengatakan begini dan begitu, begini dan begitu. Umar pun kemudian mengingatkan ucapan-ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian Rasulullah bersabda, waktu itu belum ada larangan untuk mensolatkan siapa? Orang munafik, belum turun ayatnya. Apa kata Rasulullah? Akhir anni ya Umar, mundur kamu dariku hai Umar. Inni khuyyirtu fakhtartu, aku hanya diberikan oleh Allah saja dan aku memilih. Waqad qila li, di mana Allah berfirman kepadaku, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu mohonkan ampunan untuk dia atau kamu tidak memohonkan ampunan untuk mereka orang munafik itu. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Jika kamu mohonkan ampunan untuk mereka 70 kali hai Muhammad, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Lau a'lamu anni lau zittu ala 70 ghufirallahu la zittu. Kalaulah aku tahu, kalau misalnya aku tambahkan lebih dari 70 kali, aku akan tambahkan. Kalau memang ternyata dia dimaafkan oleh Allah. Iya. Thumma sallallahu alaihi wasallam wa masya ma'ahu faqama ala qabrihi hatta faragha min. Kemudian Rasulullah pun mensolatkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kemudian membawa jenazahnya sampai ke kuburannya dan berdiri di kuburannya, iya, untuk mendoakannya. Hatta faragha min, sampai selesai penguburan. Qal fa'ajibali wa jur'ati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Umar, Rasulullah merasa heran dengan keberanianku terhadap Rasulullah SAW. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fa wallah ma kana illa yasiran hatta nazalat hatanil ayatan. Demi Allah, kata Umar, ternyata tak lama kemudian Allah turunkan dua ayat berikut ini. Allah berfirman apa? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah kamu sekali-kali mensolatkan orang munafik yang mati itu selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan fasik. Ternyata ayat ini membenarkan sikap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Iya. Qal fama shalla Rasulullah sallallahu ba'dahu ala munafiq wala ala qabri hatta qabadahu Allah. Semenjak itu Rasulullah tidak pernah lagi mensolatkan orang munafik. Tidak pula Rasulullah SAW berdiri di kuburannya sampai Allah wafatkan beliau. Iya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasanun sahih. Syekh Albani berkata sanadnya hasan. Iya.
Namun kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, ini seorang yang saduk, tapi ia dimutabaat oleh Uqail dari Ibnu Syihab. Ya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan Nasa'i. Hadis ini menunjukkan, akhi, yang pertama, mungkin ada orang kita bertanya-tanya, apa berarti Umar lebih faqih dari Rasulullah ya? Kok sampai Allah membenarkan sikapnya Umar gitu loh? Tidak. Hal itu tidak menunjukkan kepada hal itu. Akan tetapi Rasulullah melakukan itu, Pak, karena beliau itu orangnya sangat sayang sekali kepada umatnya. Ya. Allah mensifati Rasulullah SAW itu orang yang sangat sayang kepada umatnya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian, yang begitu sangat merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian, begitu semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, dan lembut serta kasih sayang kepada kaum mukminin. Rasulullah SAW tahu ini orang munafik, tapi karena kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, itu yang membuat Rasulullah SAW akhirnya apa? Mau mensolatkannya. Iya. Demikianlah seharusnya, Pak, kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin harus punya sifat atau jiwa rahmat dan kasih sayang, Pak. Ini Rasulullah walaupun dia orang munafik yang sudah menyakiti Allah dan Rasulnya, tetap Rasulullah SAW ketika diminta oleh anaknya untuk mensolatkan, beliau solatkan sebagai kasih sayang beliau. Namun waktu itu belum diturunkan ayat yang melarang. Terkadang kita kurang kasih sayangnya, Pak. Ketika melihat ada orang yang jatuh kepada kesalahan, kita lebih semangat untuk memvonis dan menghajar dia daripada memberikan hidayah kepada dia. Iya. Seakan-akan kalau kita sudah bisa memvonis orang, wah, mantap sudah, Pak. Kalau kita sudah bisa mengkafirkan orang, mantap kayaknya, Pak. Kalau kita sudah memvonis orang sebagai ahli bid'ah atau sesat, kayaknya Masya Allah, la ilaha illallah. Ini fenomena kurangnya kasih sayang, Pak. Kita seharusnya seperti hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berpikir bagaimana supaya mereka yang tersesat ini kembali kepada jalan yang benar gitu loh. Mereka yang jatuh kepada kesalahan, kita berusaha untuk ingatkan dia, ya, supaya dia kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini kita ambil faidah. Yang pertama, ya akhal Islam, keutamaan Umar bin Khattab, di mana Umar seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah kelebihan ilmu. Bahkan Rasulullah SAW pernah bermimpi, ya. Kata Rasulullah, aku bermimpi minum susu, kata Rasulullah. Sampai-sampai aku merasakan kenyangnya itu sampai terasa sampai ke ujung-ujung kuku, kata Rasulullah. Lalu aku berikan sisanya kepada Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksud takwil mimpimu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilmu. Ternyata Umar diberikan Allah apa? Ilmu, kefakihan yang luar biasa. Iya. Sampai-sampai ada beberapa ayat yang turun membenarkan sikap Umar. Di antaranya ayat ini. Di antaranya juga apa? Usulan Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau maqam Ibrahim kita jadikan tempat sholat, ya Rasulullah? Maqam Ibrahim itu tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim. Dibenerin sama Allah. Allah berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ketika di perang Badar, setelah selesai perang Badar, kaum mukminin menang, ada tawanan. Rasulullah bermusyawarah, bagaimana nih tawanan mau diapain? Kata Umar, bunuh ya Rasulullah. Yang lain mengatakan, jangan ya Rasulullah, bagaimana kalau kita terima tebusan aja dari mereka? Ternyata Allah membenarkan Umar. Allah berfirman, wa ma kana lin nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard.
Ayat hijab turun juga atas usulan Umar. Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau perintahkan istrimu untuk berhijab? Karena yang datang kepada mereka ada orang fasik, ada orang yang soleh. Enggak semua orang yang beriman. Ya, yang mendatangi istrimu itu, ya Rasulullah." Ternyata tak lama kemudian Allah pun turunkan ayat hijab. Masya Allah, ya. Pendapatnya Umar disetujui oleh Allah, bayangin, Pak. Ya, luar biasa. Hadis ini juga menunjukkan akan Islam larangan mensolatkan, menyolati orang munafik. Kalau di zaman Nabi sih jelas, Pak, orang munafik dikasih tahu oleh Allah kepada Rasulullah. Di zaman sekarang kita nggak tahu ini orang munafik apa enggak, kan gitu. Karena kan di zaman Nabi itu orang munafik itu menyembunyikan apa? Kekufuran, memperlihatkan keislaman gitu. Kalau di zaman sekarang terkadang memang memperlihatkan loh, ya, ketidaksukaan dia kepada Islam tuh dia perlihatkan jelas. Kayak orang liberal misalnya, jelas banget, selalu yang dia kritik apa? Islam terus, syariat Islam terus yang dikritik, iya. Ini kan jelas-jelas itulah memperlihatkan ketidaksukaan ia kepada agama Allah, itu Islam. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhwat Islam, azakumullah, bahwa di dalam Al-Qur'an ya terjadi ayat-ayat itu turun mengharamkan suatu pengharaman itu terkadang sifatnya ya tadarruj, sedikit demi sedikit. Ya, pertama kali Allah mengatakan kepada Rasulullah, kalau kamu mohonkan ampunan atau kamu tidak mohonkan ampunan, jika kamu mohonkan ampunan buat mereka 70 kali, Allah nggak bakalan ampuni. Tapi belum dilarang untuk mensolatkan. Baru kemudian Allah larang sama sekali. Iya, tentunya hal itu sesuai dengan kemaslahatan. Hadis 1133. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tahawi, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW berwasiat, akhrijul musyrikin min jaziratil Arab wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Keluarkan kaum musyrikin dari jazirah Arab dan hormati utusan seperti halnya aku dahulu menghormati mereka. Iya. Hadis 1134 juga hampir sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, Baihaqi, Imam Ahmad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la in ishtu la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil Arab hatta la atruka fiha illa muslima. Kalau aku masih berumur panjang, aku akan keluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab sampai tidak ada lagi di jazirah Arab kecuali seorang muslim saja. Hadis ini menunjukkan, akhi, perintah Rasul untuk mengeluarkan orang-orang musyrikin semuanya dari jazirah Arab. Dan di zaman Umar, kemudian Umar pun merealisasikannya. Maka di zaman Umar semua orang musyrikin Yahudi dan Nasrani diusir dari jazirah Arab, nggak boleh tinggal. Tapi zaman sekarang masuk lagi, Pak. Iya. Ya maklumlah kalau di zaman sekarang kaum muslimin lemah, Pak. Iya, lemah, tidak sekuat di zaman dahulu. Hadis 1135. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Abu Ya'la berkata, haddatsana Suwaid bin Sa'id, ia berkata haddatsana Suwaid bin Abdul Aziz dari Thabit bin Ajlan dari Sulaim bin Amir. Ia berkata, aku mendengar Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW bersabda, ukhruj fanadi fin nas man syahida an la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Keluarlah kamu, hai Abu Bakar, dan serulah manusia, bahwa barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, wajib untuknya surga.
Kemudian fakharajtu, kata Abu Bakar, aku pun keluar. Falaqiyani Umar bin Khattab, ternyata aku bertemu dengan Umar bin Khattab. Faqala ma laka Abu Bakrin, lalu Umar berkata, ada apa dengan engkau ya Abu Bakar? Aku berkata, Rasulullah bersabda kepadaku tadi, keluarlah, ya, dan beritahu manusia bahwa orang yang bersyahadat la ilaha illallah wajib masuk surga. Maka Umar berkata, irji ila Rasulillah, kembalilah engkau kepada Rasulullah. Fa inni akhafu an yattakilu alaiha, saya khawatir orang-orang hanya menyandarkan diri dengan syahadat saja, enggak mau beramal. Yang penting kan syahadat la ilaha illallah, masuk surga. Faraja'tu ila Rasulullah SAW faqal ma raddak fa akhbartu biqauli Umar faqala sadaq. Lalu aku pun kembali kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang membuat kamu kembali hai Abu Bakar? Ya, kata Abu Bakar, ya, tadi Umar mengatakan begini dan begitu hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, benar Umar. Syekh Albani berkata sanad ini dhaif. Kenapa? Karena Suwaid bin Abdul Aziz ini layyin hadisnya, lembek hadisnya. Al-Haythami mengatakan bahkan ia seorang yang matruk, kata beliau. Dan Suwaid bin Sa'id yaitu Al-Ambari ini Al-Hafidh mengatakan saduq fi nafsihi illa annahu amiya fasara yatalaqqan ma laysa min hadithihi wa afhasha fihi Ibnu Ma'in al-qaul. Ia seorang yang saduq sebetulnya, tapi ya, kemudian ia jadi buta matanya. Gara-gara itu ia menerima talqin. Talqin itu apa? Kalau talqin menurut ilmu hadis beda Pak dengan menurut ilmu fikih. Kalau ilmu fikih talqin itu mentalkinin mayat, suruh ucapkan la ilaha illallah. Tapi dalam ilmu hadis talqin itu artinya memasukkan kepada dia hadis yang bukan hadisnya, untuk menguji ini orang tahu nggak hadis dirinya gitu loh. Nah kalau dia itu lemah, dia biasanya menerima talqinnya itu, dia nganggap itu hadisnya padahal bukan. Maka ini menunjukkan kelemahan hafalannya. Iya. Maka dikatakan kana yulaqan fatfayatalaqan, dia diberikan talqin ternyata menerima talqin itu. Itu menunjukkan akan kelemahan dia. Iya. Makanya Pak, pernah Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in ketika berjalan menuju kota Baghdad, di tengah jalan melewati rumah Abu Nuaim, ya, Fadl bin Dukain. Kata Yahya bin Ma'in, aku ingin menguji dia. Kata Imam Ahmad, enggak perlu, dia thiqah. Enggak, saya akan uji dia. Kata Imam Ahmad, percayalah padaku, dia seorang yang thiqah. Kata Yahya bin Ma'in, enggak, saya akan uji dia. Lalu diketuklah pintunya Abu Nuaim, kemudian dibukakan, disuruh masuk. Kemudian beliau berdua pun duduk di hadapan Abu Nuaim. Lalu Yahya bin Ma'in berkata, aku ingin menyebutkan hadis-hadismu. Silakan, kata Abu Nuaim. Haddatsana, ya, fulan fulan, kata Ibnu Ma'in, betul, itu hadis saya. Yang kedua, bawakan hadis lagi dengan sanadnya, kata Abu Nuaim, betul, itu hadis saya. 3, 4, 5, 6 sampai 10 dijawab oleh Abu Nuaim, itu hadis saya. Yang ke-11 baru dimasukin sama Yahya bin Ma'in, bukan hadis dia. Ke-11 itu Abu Nuaim diam aja. Yang ke-12 diam lagi Abu Nuaim. Yang ke-13 diam lagi Abu Nuaim. Ditendangnya Yahya bin Ma'in, kurang ajar kamu, menguji saya ya. Iya. Kata Imam Ahmad, saya kan udah bilang ke kamu, dia itu thiqah. Kata Yahya, wallahi Ahmad, tendangan dia lebih saya sukai daripada pergi ke Baghdad. Iya. Itu dahulu para ulama tata cara ya, menguji hafalan si perawi terkadang begitu caranya, Pak. Itu dengan cara dimasukkan kepada dia hadis yang bukan hadis dia. Apa dia bisa membedakan apa enggak? Kalau dia enggak bisa bedakan,
berarti dia lemah. Berarti dia tidak hafal hadis-hadisnya. Ya. Di antara perawi yang menerima talqin itu namanya Katibul Laits. Mungkin saya pernah cerita ke antum. Katibul Laits ini punya tetangga buruk. Kebetulan tetangganya tulisannya mirip sama Katibul Laits. Nah, ketika Katibul Laits pergi, tetangganya masuk ke rumahnya, Pak. Diambil buku hadisnya, dimasukin hadis-hadis yang bukan dari hadisnya, ditulis itu. Iya. Lalu kemudian Katibul Laits ketika membawakan hadis di majelisnya, dia menganggap itu hadisnya gitu loh. Apalagi tulisannya mirip lagi. Akhirnya gara-gara itu para ulama mendhaifkan dia. Cuma yang kita merasa kagum tuh, Pak, ulama hafal ya hadis-hadis dia. Tahu ini bukan hadisnya, dimasukin ke bukunya itu. Ya, diperiksa oleh para ulama, ternyata bener. Itu bukan hadis-hadis dia. Akhirnya dikatakan Katibul Laits ini lemah gara-gara tetangganya yang buruk. Ya, memasukkan ke dalam bukunya hadis yang bukan hadisnya. Allahul musta'an. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa yakum. Hadis ini kita ambil faedah yang pertama. Syekh Albani rahimahullah yang membawakan hadis ini ya dengan menyebutkan syawahid-syawahidnya sehingga di sini menjadi kuat. Hadis ini menunjukkan kabar gembira bahwa orang yang mati di atas syahadat la ilaha illallah pasti dan pasti masuk surga. Siapapun dia, kalau ia mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Wajabat lahul jannah. Iya. Walaupun dosanya besar, ya. Walaupun dia pernah berzina dan mencuri, ya. Makanya kata Abu Dzar dalam satu riwayat yang lain, wa in zana wa in sarak ya Rasulullah, walaupun dia pernah berzina dan mencuri, kata Rasulullah, iya. Asal dia mati di atas apa? La ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa yakum. Ini cuman masalahnya, Pak, siapa yang bisa menjamin kalau kita mati di atas la ilaha illallah? Kalau antum berkata, kan yang penting saya mati di atas la ilaha illallah, akhirnya antum tidak mau berhenti dari berbuat maksiat. Zina jalan terus, ya, minum arak jalan terus, riba jalan terus. Yang penting kan saya tidak mempersekutukan Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Umar. Ya, makanya ketika Umar bertanya kepada Abu Bakar, ada apa ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, tadi aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ayo Abu Bakar, keluar kamu dan berikan kabar gembira orang bahwa siapa yang bersyahadat la ilaha illallah pasti masuk surga." Apa kata Umar? Kamu baik lagi. Saya khawatir manusia hanya bertawakal atau bersandar kepada la ilaha illallah. Akhirnya yang penting kan syahadat la ilaha illallah. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya menganggap remeh maksiat. Yang penting la ilaha illallah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhi, tidak setiap ilmu yang kita ketahui bisa kita sampaikan ke orang. Ya. Tidak setiap ilmu yang kita ketahui bisa kita sampaikan ke setiap orang. Jangan. Antum kalau mau menyampaikan ilmu, lihat dulu keadaannya, Pak. Makanya kata para ulama, letakkanlah ilmu itu pada ahlinya. Sebab kalau ilmu itu tidak diletakkan pada ahlinya, barangkali ia akan memahami dengan pemahaman yang salah. Akhirnya apa? Menjadi fitnah buat dia. Ali bin Abi Thalib berkata, hadithun nas bima yafhamun. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ini terkadang kan kita menyampaikan ilmu, begitu semangatnya ingin menyampaikan ilmu, share kemana-mana. Padahal nggak semua orang bisa memahami ilmu yang kita sampaikan. Hati-hati, Pak. Ya. Di zaman sekarang ini terkadang kita tidak paham bagaimana cara menyampaikan ilmu, siapa audien yang kita
hadapi, siapa yang sedang kita berbicara padanya. Ini penting. Ya, supaya apa? Supaya ilmu itu tidak menjadi fitnah buat sebagian, buat buat manusia. Ya. Allahu a'lam. Hadis 1136. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Az-Zuhd Al-Hakim dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam, dari Dhamrah bin Habib, dari Ummu Abdillah saudarinya Shaddad bin Aus, annaha ba'athat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahi labanin 'inda fitrih, bahwa saudarinya Shaddad bin Aus mengirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam segelas susu ya untuk berbuka puasa. Wadzalika fi tulin nahar wa syiddatil har. Ya, ketika Rasulullah ya sedang pada waktu itu panjang sekali siang dan panas sekali. Faradda ilaiha rasuluha anna laki hadzal laban. Lalu kemudian utusan wanita ini kembali kepada wanita tersebut sambil ya menyampaikan pesan Nabi. Kata Rasulullah, dari mana susu ini kamu dapatkan? Maka wanita ini berkata, labanun min syatin li. Faradda ilaihi rasuluha anna laki hadhihi syah. Ya, wanita ini berkata, itu susu kambing milikku. Lalu kemudian ya orang itu kembali lagi kepada wanita itu dan berkata, kata Rasulullah, kambingnya dari mana? Wanita itu berkata, ishtarituha min mali. Aku beli sendiri dengan hartaku. Maka Rasulullah pun minum. Falamma kana minal ghad atat Ummu Abdillah Rasulullah SAW faqalat, ya Rasulullah, ba'athu ilaika bidzalika laban marthiyatan lak min tulin nahar wa shiddatil har. Faradattu ilayya fihi Rasul. Ya, wahai Rasulullah, aku mengirimkan kepada engkau segelas susu karena aku merasa ya melihat hari begitu panjang dan panas yang sangat, ya aku ingin mengirimkan itu kepada engkau, tapi engkau malah mengembalikan utusan orang yang aku utus kepadaku dengan bertanya begini dan begitu. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, umiratir rusul ya qabli alla ta'kul illa tayyiban wala ta'malu illa salihan. Para rasul sebelumku, kata Rasulullah, diperintahkan oleh Allah untuk tidak makan kecuali yang halal dan tidak beramal kecuali yang saleh. Imam Al-Hakim berkata sahih sanadnya, tapi Imam Adz-Dzahabi enggak setuju dan berkata, bagaimana dikatakan sanadnya sahih? Dalam sanadnya ada yang bernama Ibnu Abi Maryam, dia lemah. Tapi hadis ini mempunyai syawahid. Jadi antaranya hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Muslim, Tirmidzi, Ad-Darimi dan sanadnya hasan. Cuman jadi masalah, Pak, kenapa Nabi bertanya dulu ya? Sementara kata para ulama, kalau kita beli di suatu tempat orang Islam, nggak usahlah nanya-nanya, ini kambingnya disembelih dengan baca bismillah apa enggak. Selama kita tahu itu orang Islam, dikembalikan aja pada asalnya apa? Halal, ya udah. Iya. Tapi kok Nabi malah nanya ke orang itu, ini susunya dari mana? Ya kata wanita itu, ya dari kambingku ya Rasulullah. Kambingnya dari mana? Ya aku beli dari hartaku ya Rasulullah. Setelah itu baru Rasulullah mau minum gitu kok. Iya. Apa itu tidak tasyadud dia? Tidak terlalu berlebihan, memberat-beratkan. Maka dikatakan yang pertama, Rasulullah SAW melakukan itu mimbabi ta'lim, untuk mengajarkan kepada wanita ini. Kenapa? Karena berhubungan dengan hadis dan perintah Allah bahwa para rasul itu tidak boleh makan kecuali yang betul-betul halal. Iya. Bukan berarti
Ya, kita disuruh tasyadud setiap kali kita masuk ke restoran, nanya dulu ke restoran, ini kami ayamnya baca bismillah apa enggak? Dari mana ayamnya nih? Waduh, capek Pak kalau gitu, Pak. Ya. Maka dari itu yang Rasulullah lakukan ini membabi ta'lim, untuk mengajarkan dan memberitahu kepada wanita itu. Ya. Wa illa, ya, pada asalnya kita tidak perlu bertanya sebetulnya. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna nasan hadithu hadithi ahdin bi kufrin ya'tunana bilahmin. Hai Rasulullah, ada beberapa orang yang baru masuk Islam, mereka memberikan hadiah daging kepada kita, dan kita tidak tahu mereka baca bismillah apa enggak ya Rasulullah, karena mereka baru masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Bacalah bismillah dan makanlah. Rasulullah SAW tidak nanya dulu ke orang, tidak pula mengutus seseorang kepada orang itu, ini dagingnya baca bismillah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena mencukupkan bahwa mereka seorang muslim, dan sembelihan seorang muslim pada asalnya apa? Halal. Dan hadis Aisyah ini lebih terakhir, Pak. Maka dari itu pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sedang berjalan dengan temannya. Kemudian masuk waktu sholat. Lalu ia mendapatkan sebuah air yang keluar dari sebuah rumah. Air itu bening. Lalu kemudian temannya berkata, hai pemilik rumah, kabarin dong, ini air dari mana? Kata Umar, hai pemilik rumah, jangan dikabarin. Artinya kalau kita ngelihat airnya itu bening, suci, ya udah pakai aja, nggak usah nanya-nanya gitu loh. Itu ngeberat-beratin. Iya. Kalau antum masuk ke restoran muslim, itu ada tulisan restoran muslim misalnya, ya udah pokoknya kita kembalikan dia seorang muslim, pada asalnya sembelihannya apa? Halal, nggak usah nanya Pak. Kalau antum jualan, nggak usah nanya ke orang, ini buat apa? Jualan pisau misalnya, kemudian ada orang beli pisau, ditanya dulu, ini pisau buat apa? Buat ngebunuh apa buat apa? Nggak usah ditanyain Bang, apa yang ditanya? Iya. Ada orang beli kue sama antum, ditanya dulu, buat apa? Ya, buat Natalan apa buat apa? Nggak usah, ngapain? Nggak usah ditanya kayak gituan. Al-muhim dia datang, beli, olah kholas. Ya, ngapain kita ngeberat-beratin diri, nanya-nanya segala gitu kan? Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum.